Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Hari yang buruk. Semua orang yang sudah lama hidup di dunia yang buruk ini pasti pernah mengalami hari yang buruk. Memang yang disebut buruk itu relatif bagi setiap orang, tetapi setidaknya tetap ada kesepakatan yang universal tentang keburukan. Apabila suatu hari di PHK tanpa pesangon, kemudian di perjalanan pulang ditabrak mobil dari belakang, tentu hari itu dapat disebut sebagai hari yang buruk. Apabila suatu hari terjebak kemacetan lalu lintas berjam-jam, tentu hari itu dapat disebut sebagai hari yang buruk. Apabila suatu hari kehujanan di tengah perjalanan dan motor yang dinaiki juga mogok akibat kebanjiran, tentu hari itu dapat disebut sebagai hari yang buruk. Apabila suatu hari diputus cinta oleh kekasih tercinta tanpa alasan yang jelas, tentu hari itu dapat disebut sebagai hari yang buruk. Apabila suatu hari ingin menikmati makanan kesukaan di restoran favorit, tetapi setelah terburu-buru ke sana, setelah sampai ternyata restoran sudah tutup lebih awal karena semua persediaannya sudah habis terjual. Tentu hari itu dapat disebut sebagai hari yang buruk. Apabila suatu hari tertangkap basah, tidak memakai masker di tempat umum, dan sebagai akibatnya didenda ratusan ribu rupiah, tentu hari itu dapat disebut sebagai hari yang buruk. Dan masih banyak lagi apabila lainnya. Hari yang buruk sama persis seperti orang-orang di seluruh dunia pada umumnya. Simon Petrus dan para murid Tuhan Yesus Kristus lainnya juga pernah mengalami hari yang buruk. Dan hal itu nampak dalam teks Alkitab yang menjadi menu sarapan hari ini. Alkisah suatu hari setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Simon Petrus berkumpul di pantai Danau Tiberias bersama Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, Yohanes dan saudaranya Yakobus, serta dua orang murid lain yang tidak disebut namanya. Simon Petrus yang aslinya memang merupakan seorang nelayan mengutarakan niatnya untuk menjala ikan, dan semua temannya ikut serta dengannya. Lalu mereka berangkat dengan naik perahu ke tengah danau. Nampaknya hari itu merupakan hari yang buruk bagi mereka, karena semalam-malaman mereka giat menjala ikan, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Kita tahu bahwa setidaknya ada 3 nelayan handal di antara mereka, yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Entah sudah berapa ribu kali sebagai nelayan berpengalaman mereka menjala ikan di Danau Tiberias, tetapi berusaha keras semalam-malaman tanpa mendapat seekor ikan pun mungkin merupakan pengalaman pertama bagi mereka. Hari itu rupa-rupanya memang merupakan hari yang buruk bagi mereka, karena ikan-ikan tidak menampakkan batang siripnya, seakan-akan semuanya kompak menaati anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, tidak bepergian apabila tidak ada keperluan penting atau mendesak, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hari yang buruk. Semua orang yang sudah lama hidup di dunia yang buruk ini pasti pernah mengalami hari yang buruk.
mungkin hari kemarin, mungkin hari ini, mungkin esok hari, atau entah hari-hari yang lainnya. Pertanyaannya, apakah hari yang buruk itu bisa diubah menjadi hari yang baik? Simon Petrus dan para murid Tuhan Yesus Kristus lainnya juga pernah mengalami hari yang buruk. Tetapi hari yang buruk itu lalu berubah menjadi hari yang baik dan penuh berkat. Perubahan itu bisa terjadi karena mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Kristus, setelah bangkit dari kematian, maka Tuhan Yesus Kristus beberapa kali menampakkan dirinya kepada para muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Salah satu dari beberapa penampakan tersebut terjadi di pantai Danau Tiberias, sebagaimana catatan Yohanes di dalam Injilnya, Yohanes pasal 21 ayat 1. Menurut Yohanes, ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus Kristus berdiri di pantai. Akan tetapi para murid yang pulang dari menjala ikan tanpa mendapat apa-apa tersebut tidak mengetahui bahwa yang berdiri di pantai adalah Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Tuhan Yesus Kristus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Maka Yohanes berkata kepada para murid yang lain, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa yang berdiri di pantai adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya lalu terjun ke dalam danau. Sedangkan para murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari pantai. Hanya kira-kira 200 hasta saja atau sekitar 90 meter. Mereka lalu menghela jala yang penuh ikan-ikan besar itu ke darat, dan setelah dihitung maka diketahui bahwa jumlahnya adalah 153 ekor. Tetapi meskipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Lalu kata Tuhan Yesus Kristus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Yohanes pasal 21 ayat 4 sampai 12. Sahabat-sahabat Kristus, Simon Petrus dan para murid lainnya adalah nelayan-nelayan handal yang pasti sangat berpengalaman di dalam urusan menjala ikan-ikan di Danau Tiberias. Tetapi kenyataan pahit mau tidak mau harus mereka terima. Karena meskipun sudah berusaha keras menjala ikan semalam-malaman, ternyata mereka tidak mendapat apa-apa. Itulah hari yang buruk bagi mereka. Hari yang buruk. Sama persis seperti orang-orang di seluruh dunia pada umumnya. Simon Petrus dan para murid Tuhan Yesus Kristus lainnya juga pernah mengalami hari yang buruk. Tetapi hari yang buruk itu berubah menjadi hari yang baik dan penuh berkat karena mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Hari yang buruk berubah menjadi hari yang baik dan penuh berkat. Dari tidak mendapat apa-apa berubah menjadi mendapat 153 ekor ikan yang besar-besar. Perubahan yang sangat dramatis itu terjadi karena mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dan taat kepada perintahnya untuk menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Meskipun posisi saat itu sudah dekat dengan pantai yang memiliki kemungkinan sangat kecil untuk mendapat ikan. Hari yang buruk. Semua orang yang sudah lama hidup di dunia yang buruk ini pasti pernah mengalami hari yang buruk. Mungkin hari kemarin, mungkin hari ini, mungkin esok hari, atau entah hari-hari yang lainnya. Pertanyaannya, apakah hari yang buruk itu bisa diubah menjadi hari yang baik? Menu sarapan hari ini menjawab secara tegas, bisa. Karena bersama Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin. Sahabat-sahabat Kristus, saya tidak tahu bagaimanakah kabar kalian. Tetapi tentu saja saya berharap kalian semua baik-baik saja.
Seandainya di tengah bencana pandemi virus corona yang berkepanjangan ini kalian mengalami hari-hari yang buruk, maka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita santap hari ini, kiranya hari-hari yang buruk itu berubah menjadi hari-hari yang baik dan penuh berkat. Tetaplah bersandar pada Tuhan Yesus Kristus dan taatilah firman-Nya. Yang salah satunya tercatat dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin.